Gimana teman-teman ya, kalau kita lihat ini udah akhir bulan dari 1 tahun ya, di bulan Desember ya. Nah, mungkin topik yang perlu kita lihat, Desember nih ya, tahun lalu kita nggak punya window dressing, terus Desembernya juga merah, itu mungkin kejadian lama banget setelah berapa tahun, akhirnya kita tutup merah. Nah, ini tahun ini gimana nih? Kira-kira bakal ditutup merah apa enggak ya? Nah, kalau dilihat ya, so far, kalau yang kemarin nggak begitu yakin IHSG-nya sampai 7.100 tuh, hari ini sampai 7.100 ya, malah paling tinggi berapa nih? Sampai 7.149. Nah, amazing ya IHSG ya. Tapi mungkin ada notes dari technical view, kira-kira sebenarnya masih bisa naik ke atas apa enggak ya. Saya pribadi kalau lihat IHSG ini sebenarnya ya, candlenya udah mulai kecil-kecil, terus juga di area resistance juga sebenarnya ada sih area gap di atas ya, kurang lebih di area berapa nih? 7186, 7187. Otomatis sebenarnya walaupun kita lihat IHSG-nya naik terus ya, saya lebih khawatir IHSG ini naiknya rada dipaksa ya. Kenapa? Satu yang tadi saya bilang ya, candlenya udah mulai kecil-kecil, terus shadow di atasnya udah mulai banyak, yang berikutnya juga dia di area resisten. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Saya lebih selektif aja cari barang. Or sebenarnya teman-teman bisa cari barang-barang yang lebih ini sih, yang lebih punya momentum. Nah, barang-barang yang punya momentum seperti apa? Oke. Kalau kemarin MSCI rebalancing kita udah kejadian ya di akhir Desember, terus juga ada yang mungkin kedepannya FTSE rebalancing ya. Makanya kalau teman-teman lihat kemarin amannya sempat turun, tapi masih naik lagi karena memang dia masih ada chance, masuk ke dia dapat dapat flow FTSE juga sih teman-teman. Makanya walaupun turun ya, menurut saya harganya juga nggak akan di-maintain kemana juga ya. Dewa Koh. Oke, Dewa saya ada dari harga sempat ya dari bawah, terus saya jual keluar masuk. Yang terakhir kemarin saya sempat beli di 75. Hari ini saya ada jual di 86, 87. Nah, jadi sekarang apakah jual selesai? Menurut saya sih jalannya masih panjang ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya, kurang lebih review saya kalau singkat untuk IHSG seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia Rupiah? Indonesia Rupiah hari ini ditutup sedikit melemah ya teman-teman ya. Cuman kalau dari chart ya, overall sebenarnya saya masih ngeliat USD/DR ini akan lebih ranging ke area sini aja sih ya. Jadi itu sih kurang lebih kalau untuk IHSG. Nah, kira-kira apalagi yang perlu kita antisipasi? Selain tadi Santa Claus Rally, mungkin kayak laporan Q3 itu kan udah keluar semua ya. Terus juga yang perlu di-highlight adalah gini. Since dari The Fed itu sepertinya tidak lebih hawkish ya, lebih dovish, berarti sebenarnya orang-orang ini bisa mulai berspekulasi nih. Oke, yang kemarin kita jelek, sektor teknologi itu nggak begitu bagus karena orang-orang lihat kalau suku bunga terlalu tinggi ya otomatis nggak menarik dong. Nah tapi sekarang karena The Fed ada sinyal mungkin mereka akan cut rate minimal ya, paling agresif mungkin di tengah tahun depan. Nah mungkin orang-orang jadi ini sign positif. Makanya kalau tech sektor ini pada mulai gerak ya, dimulai dari bank-bank digital pada mulai gerak, terus juga kita lihat sektor-sektor tech yang lain lumayan juga. Nah sekarang kita mau lihat nih, apakah yang berpengaruh sama suku bunga lainnya seperti penjualan mobil, terus seperti penjualan rumah itu akan berdampak apa enggak. Nah sebelum ke sana saya balik kameranya dulu ya, mungkin biar teman-teman bisa lihat secara teknikal. Kalau kemarin kan hari Senin sudah sempat sama Glenn, hari Selasa mungkin kemarin Jogi lebih banyak bicara soal fundamental sama sedikit teknikal. Nah hari ini kita lebih banyak bahas soal teknikal. Oke, supaya nggak lama-lama kita balik dulu deh kameranya. Udah kelihatan nggak? Oke, belum ya? Oke, nah teman-teman kalau lihat ini sebenarnya chartnya IHSG nih teman-teman ya. Nah kalau kalian lihat chartnya IHSG ini kan, nih bisa kelihatan ya.
ini sebenarnya lebih ranging gede ya, gede banget ya. Ada yang bilang oh ini seperti cup and handle, atau sebenarnya dia nggak ada new low. Tapi yang perlu kita lihat ya teman-teman ya, dari IHSG ini kan saya bilang ya, ini daerah resisten, memang ada sedikit gap di sini. Kemungkinan kalau kita lihat ya, bukan pesimis ya, untuk antisipasi ini kan daerah resisten, mungkin ada akan sedikit rejection di sini sebelum dia melanjutkan kenaikan dia gini. Tapi di bawah sini juga ada gap 1, 2, 3. Nah, agak susah kalau kita lihat oh gap di sini harus ditutup sekarang. Tapi kalau semuanya kita mau lihat ya, sebenarnya structure marketnya udah mulai naik ke atas ya. Saya nggak pernah pesimis sama IHSG dari awal tahun ya, mungkin lebih ke ranging, dan ini kebetulan sekarang udah recovery balik ke atas di dekat area resisten. Mungkin ada gap area sini yang mungkin jadi tempat upside-nya dia ya. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah nih, kita lihat minor trendnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, gerakan candlenya udah mulai kecil-kecil ya, dibanding ini mulai gede. Ini kecil, terus shadownya mulai banyak. Nah, yang saya ekspektasikan atau antisipasi adalah ada pullback yang lebih dalam untuk sementara waktu ya. Kapan? Kita nggak pernah tahu. Cuman hari Desember ini biasanya kan selama 1 bulan 20 hari kerja, biasanya efektif cuman setengah bulan ya, biasanya 2 minggu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa manfaatin. Kenapa kok 2 minggu? Ya setelah 2 minggu mungkin orang pada mulai liburan, pasar juga udah mulai sepi ya. Terus juga orang-orang juga lebih prefer pegang cash. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatiin teman-temannya. Nah, bisa dilihat ya. Hari ini kalau yang dilihat jalan, ya barangnya itu doang ya, barang-barangnya grupnya Pak Pro juga Pak Estu. Terus juga amannya juga udah mulai slowing down. Dan mungkin Goto ya, terkait yang TikTok sama Goto ya. Mungkin momentum juga orang-orang bisa riding momentum tadi ya. Nah, terus apalagi nih? Kalau kita lihat dari Indonesia rupiah. Nah, ini yang saya bicarakan tadi nih, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kan dia punya moving udah mulai slow ya. Memang secara teknikal ini area support resist ya, teman-teman ya. 15.400 something itu menurut saya sih area-area sekarang Indonesia rupiah nggak akan kemana-mana, mungkin akan cenderung sideways ya. Tapi apakah dia akan uptrend? Menurut saya kalaupun ada, mungkin akan lebih ranging sebesar dari 15.500 sampai 15.376. Nah, mungkin di situ area-area rangingnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke emiten-emiten yang menarik untuk dibahas. Tadi ada yang bicara Mior ya kalau nggak salah. Mior ini kan kemarin sebenarnya salah satu sektor yang kita pakai untuk defensif ya, karena ketidakpastian suku bunga ini bakal naik atau enggak. Tapi kalau kita lihat ya, orang-orang yang begitu udah mulai optimis ya, jadi ada chance sih kalau semuanya orang-orang oke, kita nggak balik ke sini sih, kita balik lagi ke sektor-sektor lain yang lebih cepat ya, atau lebih betanya lebih tinggi ya. Since mungkin pergerakannya kita punya hari efektif kan mungkin cuma berapa nih, sekitar 2 minggu hari kerja ya, sekitar 10 hari kerja ya, sebelum orang-orang pada liburan. Nah, ini mungkin kalau kita lihat dari Mayora secara teknikal, risk rewardnya memang menarik ya, karena dia kecil ya. Tapi mungkin kita bisa jaga area entry sekarang sampai di 2360 itu, mungkin kita bisa batasin risk stop lossnya ya. Kenapa? Support major di sini dia respon daripada area support ya, kemungkinan di sini dia akan balik ke atas ya. Tapi apakah mungkin sampai ke atas ini? Nah, kita bisa lihat nih, ke atasnya sendiri cuma 12%, berarti ini kategori emiten yang bakal slow jalannya. Jadi kalau teman-teman yang nggak begitu suka slow ya, mungkin cari yang lain aja. Kalau semuanya teman-teman nggak apa-apa slow, yang paling penting dia secara fundamental oke, ya udah. Sebenarnya ini salah satu emiten yang menurut saya ada diterima ideas juga, terima stock pick kita, dan menurut saya masih cukup menarik untuk dilihat. Nah, bicara soal kayak COVID ya, memang ya kemarin sempat ya sektor healthcare itu naik gara-gara ada news COVID-nya. Momentum doang ya, tapi kalau teman-teman lihat ya, COVID yang dulu sama sekarang itu mungkin beda teman-teman. Nah, kalau kenapa ada beberapa news tadi kita lihat ya, COVID yang sekarang ini iya tidak begitu berbahaya ya, ada orang-orang malah udah sembuh gitu. Nah, makin efeknya nggak bisa sampai COVID seperti dulu ya, karena yang dulu kan tahu-tahu cepet banget. Nah, ini mungkin menurut saya momentum doang ya, kita bisa manfaatin. Tapi
saya lebih tertarik untuk bahas ini kan sebenarnya overall ekonomi kan jadi lebih bergairah gara-gara The Fed nggak lagi naikin suku bunga ya untuk sementara waktu. Nah itu sih yang lebih menarik. PTPP menurut saya masih belum menarik sih teman-teman ya, karena dari sini sebenarnya masih continuous pattern turun ke bawah walaupun dekat area support, tapi no clear reversal sekarang. Sentimen IKN juga sebenarnya udah mulai basi juga ya, orang-orang juga udah mulai cari sektor lain ya, mulai pindah sektor, walaupun memang hari ini transaksi market ini lumayan gede 16T ya, biasanya kurang lebih 10T ya, ini 16T ya oke lah. Cuman balik lagi ya, tesisnya adalah Desember ini biasanya marketnya lebih, memang dia tutup hijau tapi transaksi value-nya karena orang pada libur mungkin agak sedikit berkurang ya. Oke, kita lihat yang lain apa, Dewa seperti yang saya bicarakan tadi, saya ada Dewa, sebenarnya dari tempatnya kita Dewa tuh udah taking profit di area 87 ya, kebetulan kena dan hari ini ada rejection dikit ya setelah dia sampai sana. Nah, di mana next entry level area berikutnya ya, menurut saya kalau pas ada 7778 pullback itu teman-teman bisa coba mulai entry balik ya, atau balik buyback. Nah, menurut saya area-area di sini ya minimal kayak pullback sekitar 50% ini mungkin jadi cukup menarik untuk dilihat ya. Menurut saya kalau semuanya kita ngomong agak ekstrem ya 74, 75 kita akan 74 sampai 77 kita akan di sana. Siapa tahu dapat risk kita juga kecil ya. Berarti the next support area atau the next support stop loss area yang kita jaga mungkin nggak lagi di sana ya. Jadi naik nih teman-teman ya, kurang lebih di area 64 ya. Kenapa kok besar? Ya sebenarnya karena kita cuma jaga ya, emiten ini kan lumayan agresif ya, lumayan kenceng naik kenceng turun, jadi kita jangan sampai kena sambar seperti ini ya, turun terus dia naik, akhirnya kita kena stop loss, end up-nya dia naik. Nah mungkin supaya kalau semuanya kita tahu stop loss-nya lumayan lebar, seenggaknya lot size-nya kita bisa adjust lebih kecil mungkin seperti itu. Ini untuk Dewa. Saya pribadi masih belum jual semua. Saya masih jual sekitar 20-50%. Jadi menurut saya karena saya punya harga di bawah ya, sayang kalau dijual semua. Siapa tahu dia bisa naik lagi. Seenggaknya kalau saya udah jual 50%, turun lagi, saya masih bisa beli lagi sih. TPMA saya juga suka ya teman-teman ya, TPMA, tapi memang gerakannya lumayan slow ya. Dan dia secara teknikal juga masih belum break low, belum break structure market, harusnya juga masih oke. Medco juga salah satu emiten yang menurut saya menarik, tapi belum ada clear reversal. Menariknya kenapa? Satu, teman-teman bisa lihat ya. Oke, wait, saya tambahin satu indikator deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, indikator di sini memang di area oversold, tapi belum ada clear reversal, but di sini area support. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, ada chance dia kayak buat divergent ya. Di sini turun, di sininya naik. Harusnya anytime soon waktu ada dari minor trend atau secondary trend itu bergerak naik, sebenarnya teman-teman boleh coba masuk. Kenapa? Area sekarang kan stop loss 10.010 ya. Walaupun belum ada clear reversal, siapa tahu kalau semuanya dia naik, teman-teman bisa minimal dapat berapa persen nih, 8-9% ke atas ya. Tapi apakah dia clear untuk reversal? Belum. Jadi mungkin teman-teman ya sizingnya aja kalau mau masuk dulu, jangan terlalu gede gitu. Tahu-tahu udah banyak. Ini tahu-tahu lompat ke bawah nih. PTPP tadi saya udah bahas, Medco-nya tadi udah bahas, tadi apa nih setelah Medco? Coba deh kita lihat dari ASA. ASA juga saya suka, menurut saya sekarang lagi zona pullback, so area 87-80 itu bisa jadikan entry price, bisa jadi entry point lagi, teman-teman boleh coba masuk di sana. Oke. Selain ASA apa lagi ya? Biasanya kalau orang lihat ASA tuh lihat ASLC-nya juga ya. Cari landing sama laggard-nya. Menurut saya juga kalau dari ASLC 86 something itu mungkin teman-teman bisa coba masuk. Terus coba kita lihat dari Elite. Ini udah lama nih saya nggak lihat Elite.
Wah, nggak dulu deh kalau Elite ya. Saya nggak tahu storynya, tapi technical tellingnya nggak begitu jelas, masih turun ke bawah. Mungkin tunggu dulu. PGO, nah PGO juga cukup menarik ya. Tapi teman-teman harus lihat nih, ini juga masih downtrend overall. Memang ada rebound, daerah-daerah support. Tapi menurut saya kalau mau main ini ikutin minor trendnya. Kenapa? Semua indikator masih turun ke bawah. Yang kedua, ini sebenarnya movementnya nggak begitu strong ya. Kenapa? Kita bisa lihat nih teman-teman ya. Dia memang naik, tapi volumenya lumayan gede dan dia ninggalin shadow di atas nih. Sebenarnya kalau dia buat lower high, even lebih make sense daripada kita berharap oh dia bakal buat higher high. Kenapa? Overall trendnya masih downtrend. Jadi kalau semuanya mau masuk sini, ya risknya harus dilihat. Belum ada clear reversal. Buka, saya suka teman-teman ya. Kenapa? Satu, dia ranging, terus juga terukur ya. Kalau kita bicara ranging, atas sama bawahnya kita bisa lihat. Dan harapannya di sini ada gap area ya. Kalau mungkin teman-teman lihat, nah ini mungkin lebih jelas. Nah gap area ini menjadi target target exit saya kalau semuanya kita masuk di area 204. Good entry price, stop lossnya juga 5%. Kalau semuanya kita mau cari balikannya juga nggak gitu susah ya. Seenggaknya 7% kita masih gampang cari di market. Arto ini kemarin yang naik duluan, tapi dia udah dapat flow ini ya, balancing. Menurut saya sih, kalau saya mungkin saya exit cari entry point lebih rendah. Kalau harga sekarang kurang rendah menurut saya. Nah, kalau kayak BBYB, BBHI ya semuanya lebih ke laggednya ya, karena lihat Artonya naik dulu. Nah, ini kita bisa lihat nih pergerakannya udah mulai pelan ya, mulai nggak kemana-mana. Menurut saya sih kurang rendah aja ya. BBHI juga somehow hampir sama. Nah, kalau suruh pilih dari semuanya mungkin saya lebih suka BBHI-nya ya daripada BBYB sama Artonya. Dengan asumsi dia pullback lebih dalam, menurut saya sekitar 1340 ke bawah, itu mungkin lebih menarik untuk cari reboundnya. Sumarekon overall masih turun ya, minor trendnya ya. Nah ini juga lumayan kencang ya, kemarin juga potensi dia buat kayak inverse head and shoulder, tapi sebenarnya waktu dia buat higher high atau sebenarnya structure market di sini nggak gitu kuat, terus dia juga bergerak di dalam trend ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, uptrend channel. Nah ini sebenarnya walaupun potensi dia buat head and shoulder inverse ya, tapi ini pullback di sini lumayan kencang dengan volume yang lumayan banyak ya, mungkin saya rasa belum cukup ideal untuk masuk sih. Medco tadi udah dibahas. MDKA, nah ini salah satu jagoan saya nih. MDKA ada gap area di sini, pullback area di sini bisa cari entry point 2390 2440 dengan asumsi target ya sampai moving average di sini berapa nih? Kurang lebih 100 kayaknya ya. Nah, itu mungkin sekitar 14% upside dan harapannya kita bisa dapat harga lebih bagus ya. Nah, apa yang perlu diperhatiin? Mungkin volume pullback yang rendah itu akan favorable daripada volume pullback yang kencang ya. Nah, menurut saya kalau kita mau lebih konservatif 2670 gap area di sini bisa jadikan target exit. Goto jujur sebenarnya saya suka, tapi saya nggak begitu suka sama volume turunnya. Menurut saya kalau bisa dapat 90 ke bawah untuk spek ya, supaya lebih dekat sama risknya, itu mungkin lebih menarik. Minimal kalau sampai 86 ya itu mungkin saya akan consider untuk masuk dikit. Maha belum kemana-mana ya, memang Maha ini rada slow, pergerakannya juga belum kelihatan dia buat new low ya, juga dia masih respect area support resist ya. Terus juga volumenya yang mungkin saya lebih khawatir adalah volume di sini ya. Satu kali coba higher high nggak ada volume gede, ini volume gede juga. Nah memang pullbacknya nggak pelan, no clear reversal, mungkin harus pantau minor trendnya just in case dia ada reversal di time frame kecil. Untuk sekarang menurut saya masih pakai risk reward dulu karena memang belum ada clear reversal dari trend minornya. Antam, kemarin Antam kayaknya ada news ya yang digugat sama Crazy Rich Surabaya. Oke, nah Antam pribadi kalau kita lihat ya, di sini dia sempat berusaha naik, overall trennya masih downtrend, ada rejection di sini. Menurut saya kalau mau masuk tunggu minor trendnya atau tunggu tanda-tanda reversal dari candle lah atau tanda pattern lah,
atau minimal kita cari perubahan structure. Tapi kalau kita mau nungguin rebound doang ya just in case dia ke 1655 di sini closing gap area, itu siapa tahu dia ada rebound minimal 2-3%, kita masih bisa dapat sih. VKTR ini juga termasuk lemot ya teman-teman ya. Kebetulan hari berapa 2-3-4 hari belakang ini dia ada rebound ya. 137 mungkin target exit yang paling dekat. Menurut saya kalau dari VKTR 137 kita mungkin bisa reduce ya. Anyway 12% ya kalau upside dari 122. Untuk area sekarang kalau masuk mungkin enggak. Inco juga hampir sama kayak Antam ya. Inco-nya sendiri juga masih turun. Juga ini tanda-tanda dia sebenarnya udah mulai pelan turunnya. Kemarin keluar dari MSCI rebalancing. Harusnya seller besarnya udah nggak ada lagi. Nah mungkin teman-teman bisa mulai lihat kapan dia mulai reverse. Kalau sekarang belum ada reverse, so mungkin teman-teman tunggu aja lebih clear. Nah kenapa menarik ya? Saya jarang suka menggunakan indikator, tapi menurut saya kalau semuanya ada momentum divergent, nah ini mungkin teman-teman bisa consider ya, just in case dia benar-benar reversal, ini ada divergent, dan mungkin dia akan ranging dikit sebelum dia naik ke atas minimal sampai area berapa nih? Mungkin moving average 100 ya, di 350 itu teman-teman bisa cari exit point. Jadi berapa upside-nya kurang lebih kalau kita lihat di sini ada sekitar 20%. Not bad, ya, not bad. Tapi berapa lamanya kita nggak pernah tahu. NCKL juga masih ada di stock pick terima ideas kita, area sekarang area entry points ya, dengan upside kurang lebih 11% sampai ke 11.15 ya. Siapa tahu risk di sini. Oke. Risknya perlu sebesar ini nggak? Sebenarnya saya taruh risk sebesar ini karena kita jaga support area di sini dia maksudnya masih respect atau enggak, atau just in case dia lebih volatile, dia buat jarum di sini kita nggak mau kena stop loss cuma dengan 2-3% stop loss karena kita pelit, akhirnya dia naik ke atas kan sayang gitu. Sama seperti ini. Nah ini yang lebih dihindari seperti itu. Bosco hari ini arah ya, kalau semuanya kita mau masuk ini sekarang sebenarnya taking profit ya. Nih target kita di 106 ya. Mungkin saya akan pantau lagi ke depannya. Untuk sekarang sih kalau masuk no, ini udah terlalu tinggi sih. Bumi yes, banyak ya kalau kita lihat ya, BRMS-nya naik, harusnya buminya naik juga. Terus karena dilihat goldnya naik ya. Nah, satu interesting fact soal gold ya teman-teman, nih saya bukain chartnya gold. Teman-teman mungkin nggak kelihatan ya di sini gold bagaimana pergerakan monthly-nya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat ya, resistan level. So wajar dong kalau semuanya dia nggak bisa break dari sini karena orang-orang merasa ini udah mulai tinggi. Nah, kalau udah seperti ini ya, kalau bulan ini dia tutup seperti ini ya, shadow-nya main panjang ke atas, sebenarnya ya udahlah kita jangan terlalu kejar, cari aja emiten lain, atau bisa aja teman-teman kalau enggak yang ditakutin itu teman-teman ngalamin ranging yang lebih besar. Nah kalau semuanya ranging terlalu besar itu kan lama kalau kita mau jalan ya. Nah ini kalau untuk gold ya, menurut saya gold lumayan tinggi udah dengan besar segini volumenya. Terus juga rejection gede. Nah ini sebenarnya tanda-tanda saya takutnya udah mulai kemahalan. BMRI, bank-bank ya, bank-bank yang besar, BBCA, BMRI, BBRI, BBNI ya. Ini sebenarnya ada beberapa bank yang punya gaps ya. So 5650 saya akan mau tunggu di sana kalau mau BMRI ya. Saya lebih baik sabar tunggu di bawah daripada saya masuknya sekarang nih. BRPT, oke, BRPT hari ini kita taking profit ya teman-teman ya, setelah ini arah ya ini. Dan kenapa taking profit? Karena di sini ada gap ya. Nah, saya nggak mau sampai kalau udah profit lumayan banyak terus diambil lagi gara-gara nutup gap. Lebih baik kalau mau ya di closing dulu. Kalau turun lagi ke bawah ya kita bisa entry lagi kan, daripada kita nggak masuk, kita nggak ambil sama sekali ya. Kenapa? Nih lihat ya, volume gede. Dan dia drop, volume gede, bisa aja kan habis itu dia drop. Nah ini mungkin saya lebih takut seperti itu. Kemarin kita juga ada taking profit di Raja ya. Kita taking profit early di
berapa nih? Kemarin di 11.25 something ya kita taking profit. Ya memang hari ini harusnya kita punya target exit di 11.50 ya. Kita taking profit duluan. Nah, tujuannya kalau dia misalnya nih pullback ya, seenggak-enggaknya area-area 1090 sampai 1065 itu kita bisa cari entry point baru gitu. Kalau gitu masuk entry langsung satu hit, oke. Sebenarnya ada banyak cara money manajemennya. Kalau saya tidak suka masuk satu harga terus satu lot size segini bagong. Biasanya saya akan masuk minimal 2 sampai 3 harga sih. Piramid atau enggak itu juga ada positif negatif. Kalau kita piramid, misalnya nih ranging sebesar ini kita piramid, kita masuk mungkin satu lot, di sini 2 lot, 3 lot. Lot ketiga mungkin belum tentu dapat, dia udah lari ngacir kan. Lebih baik ya udah masuk aja, misalnya nih 50 juta just in case dapat di sini, ya udah dapat 2 posisi kan. Dan saya jarang sekali ngantri dekat support sini, takutnya nggak kena. Breeze itu juga ranging gede. Kita dari berapa bulan lalu kita sempat mention ya, Breeze ini rangingnya gede banget. Sebenarnya kalau area-area sekarang mau taking profit fine, karena sebenarnya area-area sini area-area resisten ya, dan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali diuji. Nah, kita nggak pernah tahu dia bakal break atau enggak. Saya percaya masih bisa naik, tapi kalau semuanya kita dapat dari bawah, sekarang udah 12%, fine. Dan teman-teman harus lihat ya, Breeze ini juga lumayan lama ya rangingnya ya. Di sini kita masuk ya berapa lama nih? Dari September, Oktober, barusan jalan Desember. Jadi let's say kalau kita bicara 2 bulan 12%, besar nggak? Kalau teman-teman rasa besar, ya sebenarnya worth it untuk ditunggu. Kalau enggak, ya kita cari yang lain. Sido kemarin laporannya kita sempat ini ya, lihat ini sempat masuk di sini, tapi kita kena stop loss. Terus di sini juga kita lihat ya, primary-nya dia downtrend, secondary-nya dia uptrend. Sebenarnya chance untuk masuk kalau dia pullback akan menarik, tapi saya masih mau lihat apakah pergerakannya di sini seminggu 2 minggu ke depan seperti apa. Wintermar, oke, oil related. Wintermar juga sama ya, ini juga di area-area potensi dia reversal belum kelihatan, tapi kalau kita lihat area-area support di sini dan pergerakannya juga nih mulai slowing down ya. Berapa lama nih, dari 1 November sampai 5 Desember ya, nggak kemana-mana gerakannya. Jadi menurut saya masih tunggu wait and see dulu kalau mau masuk ya. Kalau mau pakai risk and reward juga menurut saya yes, memang supportnya deket, tapi nggak begitu worth it selama dia nggak bisa reversal. BSDE juga sama nih, kayak SMRA ya, menurut saya masih terlalu bergerak dalam channel ini ya. Jadi pergerakan channel di sini juga nggak kemana-mana, dan upside-nya juga 8% nih. Kalau kemarin kita berhasil masuk di sini lama, jadi menurut saya masih mau tunggu dulu untuk ini. ESA, nah ini mungkin lebih menarik daripada BSDE ya. Area-area sekarang dekat support, udah mulai ranging. Terus juga dia punya volume lumayan gede ya. Tapi memang kemarin ya, di tanggal 4 Desember ya, 5 Desember kemarin ya, volume lumayan gede ya, rejectionnya. Baiknya seperti apa? Tunggu dia reversal. WIRG, dari WIRG juga, nah ini juga saya suka nih teman-teman ya, structure marketnya masih rapi, memang bergerak dalam channel, daerah-daerah dynamic support, ya bisa aja dia belum langsung ke atas, tapi selama structure marketnya nggak break, teman-teman bisa jaga di support paling bawah. Nah mungkin secara risk and reward masih bisa dimainin. INKP ada di tempat kita juga ya, stock pick 3 ideas, dan area-area sekarang ranging, dan menurut saya kalau semuanya area gap di sini ditutup 9%, sebenarnya masih cukup worth it untuk masuk di sini ya, kurang lebih ya 3-2% ke bawah juga no big deal kalau kena stop loss ya. TRJA, oh ini enggak sih kalau TRJA, saya skip dulu. Auto ini juga kita masih di cover sama Richard ya, cuman belum ada new high, dan dia cukup konsisten buat ini ya, lower high. So saya masih tunggu sih, nggak mau masuk dulu sekarang sampai dia ada reversal. Suli saya ada masuk, kurang lebih masuknya kemarin di 163 ya. Cuman kalau teman-teman lihat, Suli ini kan bukan barang-barang yang begitu liquid ya.
Teman-teman bisa lihat dia punya turnover satu hari juga nggak gitu besar nih. Coba ya, nih kita lihat Suli. Nih cuman 2,19 bio ya. Jadi teman-teman ya make sure kalau masuk jangan kebesaran lot size-nya. PNLF, Penin ini lumayan capek ya, nggak kemana-mana, lama banget ditungguin juga belum ada pergerakan yang masif ya, skip dulu kalau untuk ini. KLBF teman-teman bisa lihat KLBF juga sebenarnya area support resist harusnya udah mulai exit ya, just in case COVID-nya nggak begitu ganas ya, otomatis kita belinya ketinggian ya. Jangan sampai kayak kemarin KF yang waktu COVID belinya ketinggian sampai hari ini nggak bisa exit, masih di Porto dan masih loss. Jadi lebih dinamis aja teman-teman ya. ACST belum dulu kalau ACST. WRG tadi udah bahas. Archie juga harusnya udah mulai exit ya, udah mulai tinggi sih kalau Archie ya. Nih, udah exit harusnya. Cuan brand ya menurut saya, nah ini yang tadi kita bicara di awal ya. Ya IHSG udah mulai tinggi ya, pergerakannya juga kayak mulai kecil-kecil ya. Mostly kalau kita lihat dari BRPT-nya karena dia market cap-nya gede banget. Nah mungkin IHSG jadi lebih banyak di drive gara-gara brand. Terus juga cuannya juga udah mulai kecil. Kalau semuanya pullback, oke. Kalau sekarang saya masuk nggak mau ya. Atau teman-teman bisa lihat ya, ini kan masih dalam ini ya, arah cuma 10%. Jadi kalau bisa ya, strateginya coba aja antri di ARB atau setengah ARB. Kalau semuanya naik 10% kan udah jadi duit ya, jadi 15% gitu ya. Nah ini kalau semuanya untuk cuan. Nah brandnya sendiri menurut saya juga masih menarik sih. Hari ini udah all time high. Menurut saya juga kalau kemarin aman itu bisa sampai MSCI rebalancing ya. So kalau brand ini nggak masuk MSCI rebalancing, so biasa aja dia masuk MSCI rebalancing yang berikutnya di Februari Maret ya. Berarti kita punya ruang untuk gerak sampai Februari Maret. Siapa tahu selama trennya masih nggak break, selama trennya masih sehat, kita bisa ikut naiknya. Ya, menurut saya masih worth it. Raja sama IDX pribadi, oke bahas. Oke, Pani. Nah Pani juga kita udah tahu ya, right issue-nya hari ini udah keluar. Teman-teman bisa tebus kalau mau tebus, kalau nggak tebus ya minimal maksimal sampai 12 Desember ya masa tebusnya. Menurut saya kalau untuk Pani ini pergerakan ranging, so teman-teman mau manfaatin pergerakan ranging 4290 420 itu mungkin jadi entry price juga. Kita masih lihat ya prospeknya secara valuasi juga kita ada keluarin ya teman-teman ya, research report untuk Pani. Upside yang kemarin dikeluarin sama si Karel kan di 6625. Jadi kalau misalnya nih kita masuk di sini di 6625 so ada 48% upside. Setelah isu siapa tahu jalan ya, you'll never know ya. Tapi by technical risk and reward jadi menarik, kurang lebih 9,75%. Telkom banyak nih ruang gap, teman-teman bisa lihat ya. Wah ini 1, 2, 3. Nah ini sebenarnya saya sih lebih nggak begitu nyaman kalau udah gap. Kalau masuk di bawah oke. Kalau pullback saya barusan mau masuk. Kalau sekarang mungkin nggak dulu, masih wait and see dulu. Becap 0,50 ya. Nah ini sih lama lagi kalau ini. UNTR juga masih turun ya. Kalau kita lihat juga coal-nya masih turun, jadi coba lihat coal. Oh bukan. Oh ini nih. Coalnya masih turun ya teman-teman ya. Memang area-area di sini nggak kemana-mana lagi ya. Turunnya juga break low dikit banget. Ya tunggu aja sampai dia manggung lagi. Untuk sekarang sih kalau mau masuk coal dipilih aja coal yang ada ceritanya. Bumi jadi gimana ya, belum ada reversal, jangan dulu deh. RAM ada masih di porto saya kalau RAM ya, area entry harusnya sekarang ya 615 605 ya. BBYB Bird, oke coba kita lihat Bird. ADMR juga saya suka tapi masih tunggu di bawah. Kalau ini masih, nah ini boleh nih dipantau, tunggu reversal aja. ADMR juga harusnya ada di ini ya, di watchlist kita masih tunggu 1235 sampai 1250 untuk entry points.
OMED ini juga bergeraknya ranging di sini ya, 17% upside kalau bisa naik ke atas. MBTO Martina Birto ya ini. MBTO enggak deh kalau ini. NISP ya ini lumayan ya, kalau masuk sekarang sih udah mulai tinggi sih, tunggu aja sampai 1180 ke bawah mungkin. Mutu tadi lumayan banyak tuh naiknya ya, tapi kalau kita lihat kan memang ceritanya lagi nggak seksi seperti kapan hari ya Green ya. Trend ya manfaatin momentum aja. Mutu sih masih di bawah sih teman-teman ya. Kalau mau masuk Mutu menurut saya sih tunggu dulu deh sampai dia clear reversal. ICBP nggak begitu menarik ya menurut saya ya. Harum belum lah, kalau Harum masih kenceng gini ya. Panorama Sentra Wisata ya mungkin boleh sampai 740 ya. Mungkin kalau sebenarnya kita mau manfaatin naiknya kecil gitu ya. Cevin juga menurut saya nggak begitu menarik ya. Kenapa nggak lihat Bofinnya? Bofinnya lebih menarik loh. Tuh, seenggak-enggaknya dia udah reversal ya secara tren 1200 lah. MPMX. Ini mungkin juga boleh nih 1020 something. Kita kalau pas lagi pullback kita masuk. GJTL. Enggak lah kalau GJTL. LP. Oke, LP nggak dulu deh, dia juga bergerak sama dengan Wintermar ya. ITMG nggak dulu juga. Pegas nggak dulu juga. SMDL juga nggak dulu. Goto juga tadi udah dibahas di depan. PTRO besok arah lagi gak ya? Nah ini nih, nggak ada yang tahu jawabannya. Kalau saya tahu sih udah masuk semua. Oke, brand buka tadi udah bahas. Adaro juga mungkin kita bisa entry, berharap dia punya dividen lumayan gede ya. Nah, ini sebenarnya good entry price kalau masuk Adaro, harga-harga sekarang. Hoki juga udah naik. ASI sih kita bisa tunggu ya. Kalau semuanya mau masuk sekarang sebenarnya oke lah. Coba di 5.600 deh, coba entry di sana. LPPF juga nggak begitu ini ya. Excel saya masih ada nih, 2.300 targetnya. Asus nggak menarik masih. MAPI kita juga masih ada. MAPI area-area sekarang sebenarnya good entry price. Arci tadi udah bahas. MLPL juga masih belum kemana-mana. MPPA sedikit pergerakan tapi belum menarik. Dewa. So jadi teman-teman ya, kalau kita lihat ya, memang pilihan stoknya itu aja kalau di retail yang rame ya, seperti yang teman-teman tanyakan tadi ya. Mostly pertanyaan itu juga kita dapatnya hampir tiap hari itu teman-teman ya. Cuman balik lagi nih, market seperti ini kita riding momentum aja gitu ya. Mungkin tadi yang saya suka salah satunya kayak RAM itu saya masih suka. Nah mungkin teman-teman ya kalau lihat ya, di tempatnya Terima Ideas itu ada nih teman-teman ya. Ini recapnya kita ya. Nah ini recap yang kita update tiap hari ya. So far kalau kita lihat ya, bulan ini kita udah taking profit nih. Ada Raja, BRPT, Dewa, kita ada cut loss di Asus ya. Kemarin cut lossnya di tanggal berapa nih? Tanggal 1 Desember ya. Nah, kalau mau lihat rekapan kita kurang lebih ya, ini ya, selama 1 tahun ya. Jadi kalau semuanya kita asumsi kita ikutin semua ya, kurang lebih 56% 1 tahun ya. Ada loss, profit, dan rata-rata kurang lebih 4,74%, 4,71% something ya per bulan. Nah ini sebenarnya teman-teman boleh coba untuk ini sih, pakai ke teman-teman punya trading plan di data tiap hari. Seenggak-enggaknya bukan soal kita punya profit berapa banyak, tapi soal kita disiplin,
kita lakuin kita punya trading plan, eksekusi benar, money management benar, seenggak-enggaknya walaupun ya kemarin sempat kita loss lumayan banyak ya. Di bulan apa nih? Nih teman-teman kalau lihat ya di bulan Oktober itu kita lumayan banyak kena stop loss nih. Lumayan banyak kena stop loss. Tapi overall masih lumayan daripada IHSG ya. Cuma November kemarin aja kita kalah nih, November sama Maret. Jadi baik lagi nih teman-teman. Jadi menurut saya coba aja teman-teman lihat ya. Kalau belum punya ya mau tahu seperti apa kita punya Team Ideas. Nah, teman-teman coba lihat. Well, anyway, udah lumayan banyak pertanyaan yang kita coba cover pada hari ini berdasarkan technical. Nah, besok itu akan ada sesinya Yasmin sama research team. Nah, mungkin teman-teman bisa ikutin tuh. Kira-kira dari research team ada view apa ya. Mungkin yang nggak bisa kebahas hari ini atau hari Senin, Selasa. Teman-teman punya room untuk bertanya soal makro lah. Atau semuanya soal emiten di hari Kamis. Oke, thank you buat teman-teman semuanya.